Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Nabi Mustafa Sayyidina wa Habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jemaah, para teman-teman berkaitan dan juga jemaah masjid kita mendapat Al-Ikhwan Masjid Al-Ikhwan. Saya juga semuanya saya hormati saat ini. Teman-teman, mudah-mudahan kita selalu dibantu oleh Allah, selalu diberi kesenangan dan kebahagiaan oleh Allah. Amin Allahumma. Para jemaah, para rekan, para ikhwan rahmatullah, kita masuk di bulan Ramadan. Sebelumnya kami sampaikan bahwa pengajian ini selama bulan Ramadan mulai dari tanggal 1 sampai terakhir bulan Ramadan. Setelah asar waktunya kita sholat berjamaah, kemudian kita kajian atau kita ngaji bersama dengan jadwal-jadwal yang telah kami susun bersama Bapak MC dan juga pemateri dari semua unsur dari lembaga dakwah Nahdlatul Ulama dan juga dari Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia, dan juga ada unsur-unsur yang lain seperti ada Ikatan Alumni Santri Sidogiri, dan juga ada dari unsur penyuluh agama Islam Kabupaten Bangkalan. Ma'asyiral muslimin, para hadirin sebentar kula hormati. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat yang memerintahkan ibadah puasa untuk kita bersama. Dengan adanya ungkapan ayat tadi, sebagaimana yang dikatakan tadi, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ayat ini atau puasa ini adalah syariat yang umum, aturan dalam agama yang umum, bukan hanya masa-masa Rasulullah sampai sekarang, tidak, tapi masa-masa nabi-nabi yang terdahulu juga diwajibkan oleh Allah untuk melakukan puasa. Jadi tidak hanya sekarang dengan ungkapan tadi kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah juga diwajibkan terhadap nabi-nabi dan umat-umat sebelum kalian. Kenapa seperti itu? Karena li'annahu maslahatul basyariyah asasiyah. Karena puasa itu adalah demi kemaslahatan kita yang pokok, kemaslahatan kita sebagai manusia yang pokok. Artinya berpuasa itu merupakan manfaat yang luar biasa kepada kita. Manfaatnya luar biasa. Wa martabatun dan merupakan wa martabatu kamali samiyah, dan tingkat
merupakan tingkat kesempurnaan yang agung. Orang yang berpuasa akan memperoleh manfaat yang luar biasa, akan memperoleh kemaslahatan yang luar biasa, dan akan memperoleh derajat di sisi Allah yang tinggi. Ini insya Allah bagi kita sebagai Muslim yang berpuasa akan mendapat seperti itu. Sebagaimana menjadi ujung dari ayat la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun ini bagi orang yang berpuasa pasti akan menjadi orang baik. Karena bahasa la'allah itu kalau dalam Al-Quran itu bermakna pasti. Jadi orang yang berpuasa dengan sebenarnya, dengan aturan yang diikuti dengan sebenarnya, akan menjadi orang yang muttaqi, orang setakwa kepada Allah. Orang betul-betul menjadi hamba Allah yang sempurna. Insya Allah seperti itu. Di sini dikatakan la'allakum tuballighuna bi siyamikum maratibat taqwa allati tatawi fiha al-wiqayat al-mani'ah. Jadi dengan berpuasa kita sebagai muslim mukmin akan mendapat kompensasi yang luar biasa dari Allah. Akan mendapat perlindungan dari Allah. Di antaranya adalah wiqayatul jismi minal amrad. Wiqayatul jismi minal amrad. Di sini kita harus yakin, kita berpuasa insya Allah tubuh kita akan sehat. Karena di sini disebutkan dengan la'allakum tattaqun itu banyak penafsiran yang luar biasa dari ulama tafsir. Di antaranya adalah akan terhindar dari beberapa hal. Yang pertama adalah akan terhindar dari penyakit-penyakit. Yang pertama, jadi di sini dikatakan wiqayatul jismi minal amrad. Raga kita akan terlindung dari penyakit. Nomor 2, wa wiqayatul jawarih minasyahawat. Anggota tubuh kita akan terjaga dari nafsu-nafsu yang jelek, akan dilindungi oleh Allah Ta'ala. Jadi keinginan-keinginan yang mengarah kepada jalur setan akan terhindar. Dengan catatan kita berpuasa yang sebenarnya. Insya Allah wiqayatul jawarih minasyahawat. Anggota tubuh kita akan sehat, anggota tubuh kita tidak akan digunakan berdasarkan syahwat syaitani, tidak akan digunakan keinginan yang ajakan setan. Kemudian wa wiqayatul uqul afkar minasyubuhat. Pemikiran kita juga terhindar dari pemikiran yang tidak tertib, yang tidak teratur. Artinya kita tidak akan berpikir atau pola pikir kita tidak memikirkan hal yang negatif. Dengan puasa seperti itu akan selamat dari pikiran-pikiran yang mengandung negatif. Akal kita, pikiran kita akan tidak terjerumus. Kemudian juga wiqayatul qulub minal wasawis wal aghyar. Berikutnya, hati kita akan terjaga dari keraguan dan juga memikirkan sesuatu selain Allah, memikirkan sesuatu yang tidak positif. Jadi hati kita akan terjaga seperti itu. Ijaga benar Allah Ta'ala. Jadi kalau benar pasang, badan akan dijauhi dari penyakit, juga anggota tubuh kita akan dijauhi dari ajakan-ajakan
syahwat yang syaitani, keinginan yang tidak benar. Kemudian berikutnya ketiga, akal dan pikiran kita tidak akan memikirkan sesuatu yang tidak baik. Pemikiran kita selalu positif dan baik. Berikutnya juga hati kita akan dijauhi dari keraguan-keraguan dan kebimbangan, dan juga hati kita dijauhi dari pikiran-pikiran yang tidak agamis, yang jauh dari pikiran atau berzikir kepada Allah, atau yang jauh ingat kepada Allah. Tidak seperti itu. Artinya pikiran kula panjenengan sebagai orang yang berpuasa insya Allah selalu baik. Pikirlah bagus terus. Para jamaah rahimakumullah, juga di sini dikatakan kalau barusan kewajiban puasa kita itu adalah berdasarkan Al-Quran, yaitu kama kutiba atau kutiba alaikumusiyam tadi. Di sini juga Rasulullah atau Kanjeng Nabi juga mempunyai dasar atau memberi dasar kepada kita. Innallaha tabaraka wa ta'ala amara Yahya bin Zakaria alaihi wassalam bi khamsi kalimatin. Allah Ta'ala memerintahkan Yahya bin Zakaria dengan 5 kalimat. Ini menunjukkan bahwa puasa bukan hanya sekarang, tapi umat-umat terdahulu juga wajib. Tadi berdasarkan Al-Quran, sekarang berdasarkan hadis. Di sini hadis qudsi. Allah Ta'ala memerintahkan kepada Yahya bin Zakaria dengan 5 hal. Ayya'mala biha. Yang mana 5 ini harus dikerjakan. Wa ya'muru Bani Israil ayya'malu biha. Dan juga masyarakatnya, umatnya juga harus diperintahkan untuk melakukan. Ini adalah perintah dari Allah. Jadi Allah Ta'ala memberi pengumuman kepada Yahya bin Zakaria, memberi tugas, dan ini harus dilakukan oleh Yahya sendiri dan juga semua masyarakat pada saat itu. Fajama'an nasa fi baitil maqdis. Karena ada perintah dari Allah, akhirnya Nabi Yahya bin Zakaria mengumpulkan masa pada saat itu di Baitul Maqdis. Famtala al-masjid hingga penuh masjid pada saat itu. Wa qa'adu 'ala syuraf. Mereka duduk di tempat itu. Jadi dipanggil oleh Nabi Yahya untuk menyampaikan perintah dari Allah, dikumpulkan di masjid dan mereka kumpul sehingga masjid itu penuh dengan jamaah pada saat itu. Apa saja? Ulahunna at-ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Yang pertama, perintah dari Allah kepada Nabi Yahya dan para umat pada saat itu, yaitu memerintahkan untuk beribadah dan menyembah hanya kepada Allah. Itu yang pertama. Jadi hanya Allah yang memang wajib kita sembah. Kita tidak boleh berperilaku syirik. Hanya Allah yang kita sembah. Kemudian nomor 2, wa inna Allah ta'ala amarakum bis sholati. Nomor 2, memerintahkan sholat. Kalau ini sholatnya tentunya hitungannya mungkin tidak sama dengan kita. Kalau kita kan 5 waktu. Kalau Nabi Yahya dan umatnya pada saat itu tentu tidak sama. Jadi Allah Ta'ala memerintahkan sholat. Kemudian wa amarakum bisyam. Ini nomor 3. Perintah yang ketiga itu adalah puasa. Jadi Allah Ta'ala makon dan Nabi Yahya berkaumak kangge nglakoni puasa. Jadi ada perintah ini pada masa Nabi Yahya, bukan masanya Nabi Muhammad.
artinya sebelumnya. Puasa sudah juga wajib. Makanya katanya tadi, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Kemudian wa amarakum bis shadaqah. Perintah untuk berzakat. Jadi berzakat, bersedekah bukan hanya sekarang. Mulai sejak Nabi Yahya sudah Nabi Yahya ampun perintah kanggo sedekah, kanggo zakat. Lebih panjang kan khotbah zakat fitrah, khotbah zakat mal. Bagi yang punya harta sudah sampai 1 desa, maka tentunya harus berzakat, atau juga zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh setiap kita, setiap individu kita. Kemudian wa amarakum an tadhkurullah ta'ala, memerintahkan untuk berzikir kepada Allah. Ini nomor berapa? 1, 2, 3, 4. Nomor 4 sudah. Memerintahkan untuk berzikir kepada Allah. Jadi an tadhkurullah ta'ala, berzikir kepada Allah. Penting kita berzikir, ingat kepada Allah, agar kita tidak selalu didekati oleh setan. Ini perintah dari Allah kepada Nabi. Jadi intinya fasyamu masyru'un lada syara'illah walakin takhtalu 'iddatahu wa awqatahu. Intinya puasa itu wajib kepada semua orang-orang terdahulu, meskipun hitungannya berbeda, waktunya berbeda, tidak sama dengan kita. Jadi kata-kata tadi kama kutiba 'alal ladzina min qablikum itu adalah kata-kata perumpamaan atau tasbih, sehingga tidak harus sama, hanya dalam beberapa aspek yang sama. Contohnya seperti fulanun kal asadi. Fulan itu bagaikan macan. Jadi fulan itu manusia, asadi itu macan. Tentunya tidak semua karakter termasuk fisik daripada fulan sama dengan macan. Sama dengan tadi Allah Ta'ala memberitakan kita berpuasa, sebagaimana juga orang-orang terdahulu juga diperintahkan. Tentunya dari aspek kewajibannya adalah sama, tentu dari caranya bisa berbeda. Tentu juga dari hitungannya juga beda. Juga dari waktunya bisa beda. Ini dengan adanya ungkapan ayat tadi. Ada sebagian syariat itu puasanya adalah selama-lamanya. Berpuasa bukan hanya 1 tahun 1 bulan. Jadi berpuasa terus, kama warada an syariati Nuhin alaihissalam, sebagaimana masa Nabi Nuh. Nabi Nuhnya masa terus. Apa masa? Lebih panjang kan cuma sebulan, setahun. Kadang-kadang amin. Padahal setahun ini kan 12 bulan. 12 bulan ini 1 bulan kita berpuasa, 11 bulan kita tidak berpuasa. Dan kadang-kadang beri orang celah puasa. Padahal hanya 1 bulan, 11 bulannya kita makan, monggo makan, minum dan seterusnya. Tapi khusus Ramadan tidak boleh seperti itu. Ada waktu-waktu tertentu kapan kita boleh makan, kapan kita boleh minum, dan kapan kita melakukan dan mengerjakan sesuatu yang membatalkan puasa. Jadi Nabi Nuh selama-lamanya berpuasa. Kita enjoy saja hanya 1 bulan. Nah tenang, sebulan itu setahun, ringan. Sebagaimana yang disampaikan tadi, puasa ini untuk kemaslahatan kita, bukan sebagai tekanan kepada kita, tidak. Tetapi lebih banyak pakon apa saja itu adalah
demi kenyamanan gula di panjenengan. Sebagaimana tadi tafsiran dari la'allakum tattaqun insya. Dan juga wa tafaradallahu ta'ala ala al-ummah al-muhammadiyah antasuma afdal syahrin di sana ala wa syahrul Ramadan. Kalau umat Rasulullah diberitakan oleh Allah untuk berpuasa, wajib ini adalah di bulan yang paling utama, di bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan. Kalau yang dahulu, umat-umat terdahulu tidak sama. Samanya adalah dalam kewajiban berpuasa. Itu bedanya. Itu yang perlu kita cermati bersama, bahwa kita ini adalah ringan berpuasa dan kita pahalanya berlipat. Kenapa? Karena ada di bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan itu adalah afdhalus syahri, bulan yang paling utama. Wa akmalu tasyri'in lisyam, dan paling sempurna pembentukan syariat untuk puasa. Jadi katanya tadi bulan di samping paling utama, dan juga pada bulan Ramadan ini pembentukan atau kewajiban puasa itu dibentuk sangat tepat di bulan Ramadan, sangat tepat. Wa afdalu taqdirin li maslahatil anam, dan juga dari aspek yang lain kenapa kita diperintahkan berpuasa di bulan Ramadan, karena paling utamanya kemaslahatan yang akan kita peroleh. Jadi sudah banyak rahasia-rahasia kenapa lebih panjang nikah kewajiban puasa di bulan Ramadan. Pertama, karena bulan Ramadan paling utama. Nomor dua, pembentukan kewajiban bulan puasa nikah di bulan Ramadan adalah sangat paling sempurna. Nomor telur, paling utama dalam mengambil kemaslahatan dari puasa itu yang diwajibkan di bulan Ramadan. Nikah. Jadi ini rahasia-rahasia. Jadi kita lebih banyak dengan ngerek berpuasa itu jangan dibuat beban. Artinya memang ini kewajiban dari agama. Cuman agama memerintahkan puasa kan itu adalah demi kemaslahatan lebih panjenengan. Dari aspek kesehatan sudah tadi disampaikan. Dari aspek pikiran, dari aspek raga, dan juga dari aspek keutamaan yang lain. Sehingga umpaman lebih panjenengan nikah apa sah, dengan menganggap ini adalah kebutuhan lebih panjenengan merasa tidak tertekan. Sehingga bunga berpuasa. Alhamdulillah kau paling depan ke bulan Ramadan. Mantap Allah Ta'ala tahun depan atau paling tidak tahun ini bisa melaksanakan dengan baik, tahun depan juga bisa sampai bulan Ramadan lagi. Dan ini nyaman orang yang merasa butuh terhadap puasa. Lain sebaliknya orang yang merasa tertekan. Orang 5 hari puasa, ya Allah, puasa ala oleh arokol. Oleh ngakan, oleh ngenom, oleh kopi ya. Oleh 2 hari, alhamdulillah puasa oleh 2 hari, puasa telasan parah. Dengan cek bunga nomor puasaan tuh 5 hari bunga, itu berarti tanda orang itu adalah merasa tertekan. Sudah sampean jangan merasa tertekan dengan puasa. Anggaplah puasa ini kebutuhan. Sama dengan sholat 5 waktu, badannya. Sholat 5 waktu itu kebutuhan kita. Jangan merasa tertekan dengan sholat. Sama dengan kita makan.
Makan itu adalah kebutuhan kita. Jangan tertekan karena disuruh makan. Jangan. Karena lain artinya. Kebutuhan kita makan, kemudian ditekan untuk makan lain. Makanya kita usaha ngerek lebih panjenengan pong ki obada umur. Kita lakukan puasa ini dengan baik. Kita kerjakan dengan sebaik mungkin. Pola-pola tulisan lebih panjenengan baik sama orang Allah. Pola-pola jadi orang yang saya super itunya kata akhirat. Amin Allahumma. Nah, itu dan oleh orang lebih yang seorang. Mungkin ada satu atau dua pertanyaan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.